Pemirsa, Mabes TNI buka suara terkait keberadaan 3 anggota TNI dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dengan terdakwa Nadiem Makarim. Nanti pada saat ditutup baru maju, karena terganggu juga yang dari belakang. Bisa menyesuaikan Pak ya? Senin 5 Januari, untuk pertama kalinya Nadiem Makarim menjalani sidang gugatan korupsi pengadaan laptop di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kehadiran 3 prajurit TNI memantik perhatian majelis hakim karena berdiri di depan kursi pengunjung. Hakim meminta ketiganya mundur agar tidak menghalangi pengunjung lain. Mundur, nanti pada saat ditutup baru maju, karena terganggu juga yang dari belakang. Bisa menyesuaikan Pak ya? Kapus Pen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah menjelaskan keberadaan 3 anggotanya semata-mata menjalankan tugas sebagai TNI berdasarkan nota kesepahaman atau MOU antara TNI dan Kejaksaan. Pihak TNI juga dengan tegas menyebut jika TNI menghormati independensi peradilan dalam posisi netral serta tidak memiliki keterlibatan apapun dalam proses perkara hukum. Terkait kejadian ini, kuasa hukum Nadiem Makarim pun mengaku terkejut. Tadi kami juga kaget waktu hakim itu memerintahkan ada berapa orang tentara ada di dalam ruang sidang. Jadi saya juga terkejut ya. Sementara Jaksa Roy Riyadi menyebut kehadiran TNI hanyalah untuk keamanan saja. Kami di dalam penanganan perkara sekarang ada juga melibatkan teman-teman dari TNI seperti itu. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim jalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang beragendakan pembacaan dakwaan. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Nadiem Makarim didakwa telah memperkaya diri sendiri dengan nilai mencapai 809,5 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Nadiem Makarim membantah menerima aliran dana 809 miliar rupiah dari kasus dugaan korupsi Chromebook saat menjabat Mendikbudristek pada tahun 2019 hingga 2024. Dalam sidang eksepsi di Pengadilan Tipikor, Nadiem juga merasa dirinya dikriminalisasi. Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim membantah tuduhan menerima aliran dana 809 miliar. Bantahan itu disampaikan Nadiem dalam sidang pembacaan nota keberatan atau eksepsi. Dakwaan menyebut saya memperkaya diri sendiri, tetapi tidak menjelaskan apa mekanismenya saya menerima aliran dana 809 M tersebut. Tidak jelas apakah aliran ini ke saya, dan tidak jelas apa keuntungan yang saya dapatkan dari aliran dana ini. Nadiem juga menganggap kasus yang menjerat dirinya merupakan bentuk kriminalisasi atas kebijakan yang dibuatnya saat menjabat menteri. Saya juga berjuang untuk setiap profesional dan pejabat jujur yang dituduh korupsi. Demi menjaga martabat upaya anti korupsi di Indonesia, kriminalisasi kebijakan harus berhenti di negara ini. Setiap anak muda, setiap profesional yang punya keinginan mengabdi untuk negeri ini akan menyaksikan hasil dari sidang ini. Nadiem Makarim didakwa merugikan negara sebesar 2,1 triliun rupiah. Perbuatan ini disebut dilakukan bersama 3 terdakwa lainnya. Pemirsa, Partai Demokrat laporkan sejumlah akun media sosial ke Polda Metro Jaya. Keempat media sosial itu diduga mengunggah kabar bohong tentang SBY yang diduga terlibat dalam isu ijazah palsu Joko Widodo. Partai Demokrat melaporkan 4 akun media sosial ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terkait tudingan terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terlibat dalam isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Terkait hal itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan bahwa seorang pengacara berinisial M yang melaporkan 4 media sosial yang diduga menyebarkan berita bohong.
Sementara itu, ada laporan dibuat 5 Januari 2026 sekitar pukul 23.16 waktu Indonesia Barat, kini tengah ditangani Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut 4 akun media sosial yang dilaporkan Partai Demokrat ke Polda Metro Jaya pada Senin malam. Pertama, @agrifanani. Akun kedua, @bangboyytn. Dan akun ketiga adalah @kajianonline. Sementara ada satu akun TikTok yang dilaporkan, yakni akun TikTok @sudirowibudi_usmp. Pemirsa, sidang gugatan Citizen Lawsuit keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta kembali ditunda. Sidang yang diagendakan pembuktian ijazah Jokowi batal digelar karena surat bukti yang disampaikan penggugat belum lengkap. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menunda sidang Citizen Lawsuit keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Sidang yang diagendakan pembuktian dari masing-masing pihak batal digelar karena bukti yang disampaikan belum lengkap. Menurut pengacara penggugat M. Taufik, kuasa hukum Jokowi hanya membawa satu bukti berupa copy file scan laporan polisi 9 terlapor. Tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan. Ya. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi telah mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti ijazah Jokowi yang saat ini berada di penyidik Polda Metro Jaya. Intinya bahwa ijazah asli Pak Jokowi, baik itu ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM, ya, Fakultas Kehutanan UGM maupun SMA Negeri 6 Surakarta, aslinya itu ada di bawah kekuasaan Polda Metro yang telah diserahkan oleh Pak Jokowi pada tanggal 23 Juli. Majelis Hakim menunda sidang hingga 13 Januari 2026. Majelis Hakim juga memberikan kesempatan kepada tergugat maupun penggugat untuk melengkapi bukti surat yang diserahkan. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.